Baik, shalom saudara sekalian. 1 tahun cepat sekali, baru berjumpa kembali. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Nah, saudara saya Tuhan, waktu terus berjalan. Saya percaya bahwa kita melihat ada begitu banyak kejadian menimpa dunia. Banyak kejadian juga ada atas Indonesia, tapi saya percaya bahwa mata Tuhan ada di bangsa ini. Nah, saudara saya Tuhan, malam hari ini kita akan ada 2 sesi, singkat saja. 1 jam pertama nanti saya akan sampaikan mengenai sesi pertama, kemudian kita nanti akan break. Setelah itu kita akan selesai kira-kira jam 9 kurang 15 kurang 10. Bapak Ibu siapkan saja kertasnya kalau Anda mau yang bertanya nanti di sesi kedua. Nah, saudara saya Tuhan, saya akan sedikit akan kasih overview dulu mengenai apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya harap Bapak Ibu bisa melihat ke tempat ini dengan jelas. Yuk kita lihat sebentar firman Tuhan yuk dari kitab Daniel. Daniel adalah master dari akhir zaman. Kitab ini selalu dibaca, dianut sebagai referensi utama bersama dengan Wahyu sebagai kitab yang menarik. Daniel 2. Firman Tuhan Daniel 2. Bapak Ibu saya tidak akan bacakan semuanya, saya akan cerita sebentar. Masih ingat tidak satu hari Raja Nebukadnezar itu bermimpi. Mimpinya mencengangkan, membuat dia sangat dalam kondisi tertekan. Dan dia memanggil para ahli nujum, para orang pandai cerdik cendekia, dan dia panggil dan dia bilang begini. Tadi malam aku mimpi dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan dan menggelisahkan hatiku. Mari para cerdik cendekia, ahli nujum, semua orang pintar, silahkan menebak. Mimpinya apa? Artinya apa? Anda bisa bayangkan. Orang kalau mengartikan mimpi itu biasa. Ini mimpinya apa? Artinya apa? Apa yang terjadi? Semua ngangkat tangan. Ayolah raja cerita mimpinya apa, nanti kami artikan. Raja gak mau. Saya percaya Bapak Ibu pernah baca kitab ini, amin? Halo? Halo? Amin. Begitu dipaksa raja bilang gini, aku tahu kamu cuma mengulur-ngulur waktu. Jadi sekarang, karena kamu tidak bisa menjawab artinya apa dan apa mimpinya, aku akan bunuh seluruh orang pandai, cerdik, cengkia, ahli nujum yang ada di Babel. Anda bisa bayangkan itu. Yang namanya Panglima Aryok datang. Sudah siap bunuh semua orang pintar, ahli nujum, cerdik, cendekia. Daniel muncul dan berkata kepada Aryok, Panglima Raja, Wallace Keles. Wallace Keles itu bahasa anak zaman sekarang. Slow dong. Slow dulu, sabar, ada apa toh ribut-ribut. Dan Aryok cerita mengenai kegeraman raja. Dan dia bilang, aku minta berapa hari. Setelah dapat berapa hari nanti aku kasih tahu sama kamu apa artinya. Singkat kata Daniel bilang gini. Yuk, ayat 27, Daniel 2. Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidak dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tapi di sorga sama-sama ada siapa? Apa pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu? Menyingkapkan? Ia telah beritahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar sama-sama. Nubuat bukan nih? Nubuat ini luar biasa. Mimpi penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Teruskan. Sedang tuanku di tempat tidur, tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran tentang apa yang akan terjadi kemudian hari. Orang tuh di mana-mana pengen tahu sebuah masa depan. Dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Teruskan 30. Adapun padaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup. Betapa rendah hatinya Daniel. Tapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. 31. Ya raja tuanku melihat sebuah penglihatan yang besar. Sebuah patung yang amat tinggi, berkilauan luar biasa, tegak di depan tuanku dan tampak mendahsyatkan atau menggetarkan. Kita tahu ceritanya dengan jelas, gambarnya seperti ini. Patung toh?
Totem. Patung. Tegak mendahsyatkan luar biasa. Teruskan. Ya Raja Tuanku melihat sebuah penglihatan yang amat besar, tinggi berkilauan luar biasa, tegak di depan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepala dari emas tua. Jadi kepalanya apa ini? Terus dada dan lengan dari perak. Pinggangnya kuningan. Enggak tahu kenapa jadi tembaga itu. Aslinya kuningan. Terus sedang paha dari besi. Jadi paha dari besi. Tapi ke bawahnya ini besi plus tanah liat. Tanah liat. Bapak Ibu, luar biasa. Dan kakinya sebagian dari besi, sebagian lagi dari tanah liat. 34. Sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, emas itu semuanya menjadi seperti sekam tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada berkas-berkas yang ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Sampai sini. Bapak Ibu, ini menarik sekali kisahnya, kita tidak usah panjang-panjang. Yang namanya cerita mengenai kondisi dunia ke depan ini semuanya akan ada di pusaran Timur Tengah. Yuk kita lihat sebentar. Siapa emas itu? Alkitab berkata, itulah Raja Babel, Nebukadnezar. Perak ini adalah dua kerajaan, yaitu kerajaan Media dan Persia. Ini adalah kerajaan yang sama dengan, ini dua negara sebetulnya Bapak Ibu. Masih ingat yang namanya Cekoslovakia? Cekos dan Slovakia. Media Persia sebetulnya adalah dua kerajaan. Yang tadinya menjadi satu tapi ada dua. Coba lihat baik-baik. Tangan yang sebelah sana sama tangan sebelah sini. Berarti tangannya ada berapa ini? Dua. Tangannya ada dua, Media, Persia. Tapi kita berkata dalam nanti sebuah penglihatan yang lain, Persia lebih kuat daripada Media. Kuningan siapa ini? Yunani. Alexander Agung itu semua pasukannya menggunakan ketopong dari kuningan, bukan dari besi, kuningan. Siapa besi? Bapak Ibu, saya akan gambarkan sebentar bahwa dunia ini cuma muter-muter sebetulnya ada di daerah Timur Tengah. Sampai sini oke? Terlalu cepat Bapak Ibu? Paling enak, ini kan direkam, Bapak Ibu nikmati saja duduknya, santai, empuk itu. Lipat tangannya nyender ngek gitu. Nah, nikmati itu. Saya berikan daftar kerajaan di muka bumi. Masih ingat Yusuf? Musa itu Yusuf tuh diterima baik sama kerajaan Mesir. Yang menjadi rajanya, Firaunnya itu ada dinasti Hiksos. Yusuf itu pahlawan nasional. Kenapa dia menolong bangsa Mesir untuk menjadi bangsa besar di tengah kekeringan muka bumi? Yusuf pahlawan nasional. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau Yusuf pahlawan nasional, harusnya raja-raja berikut kenal Yusuf toh. Tapi ada yang aneh dengan kitab Keluaran, dikatakan tampillah muncullah seorang raja baru, Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf. Anehnya bukan main. Kok bisa begitu? Jawabannya mudah. Karena kita berkata bahwa sebetulnya yang menduduki Mesir setelah masa-masa Yusuf yang masuk zaman Musa itu bukan orang Mesir, tapi orang Asyur. Makanya kaget ya? Yuk kita lihat sebuah ayat membuktikan betul tidak seperti itu. Kita lihat sebentar, Yesaya 52 ayat 4. Yesaya 52 ayat 4. Kita bersama-sama, 2, 3. Sebab
Dahulu umat itu berangkat ke Mesir, tinggal situ sebagai, teruskan. Berarti yang tinggal di Mesir bangsa apa? Bangsa Asyur. Jadi tolong mengerti, yang bertemu dengan Musa itu sebetulnya Firaunnya bukan darah asli Mesir. Itu adalah orang Asyur yang menduduki Mesir dan kemudian menjadi Firaun di sana. Mengaitkan sekali ya Bapak Ibu. Sebuah contoh kita melihat Asyur. Asyur itu mana sih? Irak, Iran, Suriah. Irak, Iran, Suriah. Kita tahu Asyur dihancurkan sama bangsa Nebukadnezar, Babel. Babel itu sekarang mana? Irak. Sama Irak ya sedikit Iran bagian utara-utara gitulah. Babilonia dihancurkan sama kerajaan Media Persia. Kerajaan mana ini? Irak sedikit sama Iran. Persia Iran toh. Beda ini Irak sedikit, Irak sedikit. Ini raja terkenalnya kalau kita lihat dinasti Hyksos zamannya Yusuf. Raja Asyur yang terkenal di Mesir adalah Firaun. Dan Firaun itu menganggap Musa sebagai orang besar yang pernah ada. Bapak Ibu, Musa gak cuma besar di Israel, Musa besar di Timur Tengah. Kalau gak percaya pergi ke Kairo, maki-maki Musa di alun-alun. Kepala bisa hilang itu. Dan Firaun zaman Musa tuh tunduk takut sama Musa. Karena Musa dianggap sebagai dewa. Kalau Bapak Ibu melihat sejarah, Bapak Ibu tahu seluruh nama Firaun setelah itu. Seluruh nama Firaun setelah itu. Semuanya menggunakan nama Musa sebagai nama jabatan. Masih pernah mendengarkan gak Bapak Ibu ada yang namanya Firaun Ramses. Ramses itu Rameshe. Meshe itu Moshe itu Musa. Ra itu Dewara. Musa itu Dewara. Kenapa? Karena Musa bisa mengalahkan Firaun. Fir'aun itu artinya adalah hanya dikalahkan sama Dewara. Bayangkan, jabatannya artinya hanya dikalahkan Dewara. Artinya apa? Di muka bumi, saya gak ada lawan. Gak ada lawan. Gak ono lorone. Nah itu dia. Nah, Firaun dikalahkan sama Musa. So Musa dianggap sebagai dewa. Firaun Ramses. Masih pernah dengar gak Bapak Ibu mendengar yang namanya Firaun Moshe? Nah Moshe nama Musa. Pernah mendengar Firaun Moshe? Ya itu Musa juga itu. Ini dihancurkan sama Babilonia. Nebukadnezar rajanya. Belsasar rajanya. Nih. Ini kerajaannya siapa? Itu adalah raja-raja. Masih ingat suaminya Ratu Esther? Ahasveros. Itu teman Bapak semua ya? Alamak. Bapak Ibu ada ya? Kitab Esther? Pernah mendengar Nehemia ada Raja Artasasta? Nah ini dia nih raja. Pernah mendengar Raja Darius? Nah itu raja terakhirnya ini. Darius akhirnya lari, dikejar, dibunuh oleh Alexander Agung. Anak dari Philip kedua, Alexander Agung. 12 tahun memerintah, menguasai hampir 1/6 muka bumi. Raja gak pernah kalah perang di dunia ini cuma ada 2. Daud sama Alexander Agung. Yuk kita lihat sebentar, lari sebentar ke kitab Daniel ke belakang. Kita akan melihat firman Tuhan di kitab Daniel yang ke-7. Ayat 2. Berkata Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Laut besar itu laut tengah, laut Mediterania. 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu beda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, punya sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya dicabut, ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pakai kaki seperti manusia. Kepadanya diberikan hati manusia. Siapa ini? Singa pakai sayap, lambang siapa ini? Nebukadnezar. Waktu dia jadi sombong, dia dijadikan sakit jiwa selama 7 tahun. Dan akhirnya kembali. Singa bersayap Raja Wali, itu kerajaan Babel. Teruskan.
5. Dan tampak ada seekor binatang lain yang kedua, rupa seperti beruang, ia berdiri pada sisi yang sebelah, 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya. Demikian dikatakan padanya, ayo makan daging banyak-banyak. Ada beruang, tapi berdirinya begini. Nyender satu sisi. Di mulutnya ada 3 tulang iga. Siapa itu? Media Persia itu adalah lebih hebat Persia. Gigit 3 rusuk. 1, 2, 3. Beruang. Teruskan. Ayat 6. Aku melihat tampak seekor binatang lain seperti macan tutul, pakai 4 sayap burung pada punggungnya, dan kepalanya 4 diberikan kekuasaan. Anda bisa bayangkan, sudah macan tutul pakai sayapnya 4. Kepalanya 4. Siapa? Satu hari, Alexander itu habis menang perang, hobinya pesta tuak. Entah bagaimana dia malam itu minum miras oplosan. Pecah levernya 10 hari demam, meninggal. Begitu meninggal, dia gak sempat wariskan kerajaannya kepada anak-anaknya. Anaknya masih kecil 2 orang. Teman-temannya jenderal yang seusia dia, masih anget nih mayat. Cabut pedang, main pedang. Pecahlah kerajaan ini menjadi 4. Yang ke utara, Syria. Seleukus. Yang ke Mesir, gak keluar di ujian, gak usah dihafalkan. Nikmati saja. Yang ini pergi ke selatan, ke Mesir. Pernah lihat orang Mesir ya? Hitam, tinggi, rambut ikal, hidung mancung, tapi mata biru. Kenapa? Karena Dolemus pergi ke Mesir, menguasai Mesir 300 tahun. Makanya Mesir di awal itu mukanya muka bule. Yang pergi ke barat tetap di Yunani, Kassander. Yang ke timur, ke Turki, dinasti Lysimachus, Turki. Sudah tahu Turki? Muka bule tuh? Agama memang bukan Kristen, tapi muka bule. Ini 4 kerajaan nih. Coba lihat ya, Mesir, Iran, Irak, Syria, Suriah, Irak, Persia, sedikit Irak, Yunani pecah, Suriah, Yunani, Turki, Mesir. Endingnya nanti 4 ini dihancurkan sama Romawi. Romawi mana sekarang? Itali. Yuk urutkan. Emas, perak, 2 tangan, 2 tangannya. Turun lagi, perutnya dari kuningan, sedikit saja, karena masanya gak panjang, cuma 12 tahun. Romawi pecah 2 gak Bapak Ibu? Ya, Romawi Barat sama Romawi Timur. Yang Barat di Roma, Itali Roma, di Bizantium. Yang Timur di Istanbul, Konstantinopel, Turki. Ini sampai sini. Nah, ini zamannya kita sekarang dari lutut sampai kaki. Sekarang kita di mana? Daerah sini. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Oke, ini nubuatan. Yuk sekarang tebak. Muka bumi ini kan banyak goncangan tuh. Urutkan ya. Mesir goncang gak? Wah sudah habis nih Mesir itu. Akan bangkit gak? Akan bangkit nanti. Suriah, Iran, Irak gimana? Remuk ya, remuk. Irak gimana? Remuk. Indonesia? Maju. Nah, ini ketipu lagi. Iran? Baru kena sanksi PBB baru selesai tahun ini. Yunani, ekonomi Eropa paling hancur mana? Yunani, bagi 3. Suriah hancur? Hancur. Masih ingat ini? Kudeta? Lagi ribut besar ya? Oke, dari sini kemana? Romawi. Romawi saya mau tanya, Itali bukankah 3 bulan yang lalu bank-banknya rontok?
Terjadi rush. Rush itu adalah rakyat tidak percaya sama pemerintah, pergi ke bank, dikuras duitnya. Masih ingat gempa besar di Italia kemarin 2 hari lalu? Iya. Kalau ditanya, urutannya mana? Ya ini. Itu nggak usah nggak usah tebak-tebak. Ini ada di sini. Nah sekarang kita pengen tahu, setelah ini hancur mana tuh? Kan yang penting itu buat orang Malang. Yang penting bukan Indonesia. Oke, sampai sini ya. Romawi dibagi 2, Romawi Barat sama Romawi Timur. Saya baca yang ini ya, yuk pelan-pelan. Daniel 2, ayat ke-42, 44. Oh maaf, 41 aja, 41. Seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk sebagian dari besi, berarti kerajaan terbagi. Memang kerajaan itu keras seperti besi, sesuai dengan tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tapi sebagaimana jari-jari itu sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat, demikian kerajaan itu menjadi keras sebagian, rapuh sebagian. Tuanku lihat besi campur tanah liat, berarti mereka bercampur oleh apa? Perkawinan. Tapi tidak merupakan satu kesatuan, besi nggak dapat campur dengan Bapak Ibu, kita lihat sikil, yang sikil aja sikil, khusus sikil. Romawi Barat. Sikil, bukan kikil. Romawi Barat, kalau saya tanya sama Anda, negara mana yang paling dekat sama Romawi? Romawi kan hancur tuh, bahasa Latin kan? Negara mana yang menjadi negara yang paling menggambarkan Romawi sekarang? Zaman dulu itu apa? Anda mungkin bilang Itali. Lokasinya memang Itali sekarang. Jerman. Berapa kita ngerti? 10 kaisar, 10 sampai 15 kaisar terakhir Romawi namanya adalah Germanicus. Negara mana lagi yang paling dekat sama Romawi? Perancis. Jerman, Perancis, muncul tengahnya, Belanda, Luxembourg, Belgia. Nah, itu. Jadi saya mau beritahu, Romawi Barat itu adalah Eropa Barat sekarang. Western. Romawi Timur. Wah ini sikilnya apa? Sikil nyeker. Ini Romawi Timur itu Turki. Turki pergi ke timur. Siapa itu? Rusia, Romania, Bulgaria, Polandia, plus negara-negara Balkan yang punya Syekh marganya Tan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, tan, gak termasuk setan, gak masuk udah. Ini Romawi saya mau tanya, dunia dikuasai mereka enggak? Ya tuh sekarang, Barat sama Indonesia enggak, tenang, kita punya relasi sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Alkitab bilang, nanti ada campur sama tanah. Ya, bisa nyampur enggak? Oke, kita akan bahas soal tanah dulu. Abraham itu punya anak banyak. Berapa anaknya? Abraham. Anak Abraham berapa? Anak kandung. Anak kandung. Masa satu? Itu Ismail anaknya siapa? Tetangga. Abraham anaknya berapa? 8. Loh. Ini saya doakan yang buka pintu surga Abraham nih. Pasti dia buka, anakku berapa? Waduh berapa ya? Gak bisa jawab, tendang balik Malang. 8. 1. Dari yang pertama paling tua, Ismail. 2. Ishak. Ingat, istrinya berapa? Oh, jangan main-main sama opung kita satu ini. 3. Don't try this at home. 3. Keturah. Punya anak 6. Semuanya 8. Jangan salah. Kita sepakat yang sering dibahas cuma 2. Ismail sama Tuhan bilang, anak-anakmu akan seperti 2. Bintang di langit dan pasir di tepi laut.
Kalau saya ngomong pasir, tolong jangan lihat mikirnya pasir putih. Itu Indonesia. Pinggir laut tuh pasir sama tanah gabung jadi satu. Di sebelah sana. Jadi kalau saya bilang ada dua anak Abraham tipenya. Yang bintang di langit sama yang tanah di bumi. Pasir tepi laut. Saya mau tanya, yang hadir di sini maunya bintang apa tanah? Nah, bintang sama, saya juga sama. Jadi kalau saya bilang yang namanya pasir sama tanah itu yang mana? Kira-kira? Ngerti toh? Belum ngerti? Oke, ulang-ulang. Abraham yang dibahas itu ada dua anak. Satu Ismail yang tua, adiknya namanya Ishak. Nah, Tuhan pernah ngomong sama Abraham begini, nanti anak cucumu akan seperti bintang di langit dan pasir tepi laut. Ada dua tipe nih, ada dua anak toh, dua tipe. Saya mau tanya, kalau Anda milih yang mana? Bintang. Kalau yang pasir tahu toh? Tahu, sudah. Kalau nggak tahu tanya sebelahnya yang tahu. Saya mau tanya Bapak Ibu, pengungsi Suriah pecah perang toh? Saya mau tanya, Tuhan izinkan perang nggak? Begitu dia pecah perang, ngungsinya kemana? Eropa. Kesini tidak, kesono. Yang kesini belum, Turki belum mau, masuk sedikit. Yang ini kecampurnya sama Asia. Yang ini campurnya sama yang Eropa Barat. Saya mau tanya Bapak Ibu sekarang boleh tebak di hari ini. Per 2010 kita akan cek catatan sipil yang ada di Inggris. Menurut Bapak Ibu, kalau orang Inggris memberikan nama anak laki-laki, kira-kira nama paling banyak yang anak laki orang Inggris itu nama apa menurut Bapak Ibu? Charles, salah. Arthur, salah. George, salah. Albert, salah. William, salah. Edward, salah. David, bule Yahudi. Inggris, asli. Theodore, salah. Christopher, salah. Andrew, salah. Apa lagi? Wagimin. Nggak ada? Oke, Muhammad. Nama terbanyak sekarang. Sampai sini oke? Ayat 44. Pelan-pelan ya, 2-3. Tetapi, bisa sama-sama, 2-3, tetapi. Ini raja-raja, ini raja-raja toh? Raja. Pada zaman raja-raja itu, kita di sini sekarang, kita di sini ini kasih sini, ini kasih tanda ini. Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan merembukan segala kerajaan dan menghabisinya. Pada zaman raja-raja, kita serang di sini nih, akan datang zaman raja-raja, bukan zaman raja. Ini raja nih. Zaman raja-raja, berarti ada banyak raja loh. Kan sudah pecah nih, berarti di sini ya. Tapi kerajaan itu sendiri, kerajaan Allah semesta langit, akan ada selama-lamanya. Ayat berikutnya, 45. Saya akan menyambung dari pertemuan kita tahun lalu di Main Armet. Tepat seperti Tuhan kulihat, tanpa perbuatan tangan manusia. Berarti dari Tuhan bukan? Tuhan, bukan manusia ya. Terungkit apa? Ada sebuah batu terungkit lepas dari gunung. Ini gunung. Ada batu terungkit lepas. Batu ini ke sini. Terungkit lepas, terus ke sini batunya. Ngantem ini. Dus. Rontok semuanya. Jadi ada sebuah batu, ada gunung, ada batunya lepas. Kena kepada kaki patung. Dar, hancur.
Kalau saya bilang gunung, tolong jangan mikirnya Gunung Semeru, Gunung Slamet. Gunung Indonesia itu gunungnya tinggi. Kita kalau suruh gambar gunung di mana-mana pasti ada 2 segitiga, dikasih matahari, langsung jalan begini, ininya kotak-kotak sawah. Betul toh? Sininya pakai awan, ada burung. Ini gambaran seluruh anak Indonesia. Ini enggak kreatif sama sekali loh. Kita kalau ngomong gunung tuh permai, hijau, ijo royo-royo, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Saya mau beritahu, ini yang diomongin gunungnya di sana. Gunung sana itu isinya cuma satu, batu. Saya mau tanya, Yesus gunung batu keselamatan toh? The Rock of Salvation toh? Rock of Salvation terjemahannya apa? Gunung batu. Kalau ngomong gunung itu artinya batu besar. Bapak Ibu, Anda yang dari Jakarta pernah ke Bandung, lewat Cipularang, Anda akan ketemu sebuah batu besar itu. Di tengah-tengah geser dari pinggir tol. Ada batu besar, tiba-tiba ada yang kecil lepas, yang kecil ngantem kerajaan. Rontok semuanya, zaman selesai. Masih ingat tahun lalu ceritanya? Bapak Ibu nggak hadir tahun lalu ya? Ibadah sore masih ingat? Masih ingat planet ya? Oke. Masih ingat? Oke. Cerita ini kelihatannya ada di Wahyu nggak? Ada. Teruskan yuk kita buka Wahyu dulu. Bapak Ibu, saya belum mulai bahan khotbahnya hari ini. Belum. Topiknya apa hari ini? Singkatnya penantian yang panjang. Bukan ini bahannya, tenang dulu. Tenang dulu. Oh, setahun gak ketemu kita ngobrol. Yuk kita lihat. Wahyu 8. Wahyu 8. Ini semua kejadian ini akan terjadi. Tiba-tiba cudem. Tiba-tiba ada batu lewat, batunya kecil masuk. Ngerti maksudnya? Ngerti. Ya. Kita lihat cerita ini pasti terjadi, tapi entah kapan. Kita sepakat kita akan pengangkatan dulu. Wahyu 8 ayat yang ke-6. Ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala bersiap-siap meniup sangkakala. Ayat 7. Yang pertama meniup sangkakala, terjadilah hujan es dan api campur darah. Semua dilempar ke bumi. Terbakar sepertiga bumi, sepertiga pohon, sehanguslah serumputan hijau. Tiba-tiba ada hujan es batu besar campur api masuk ke bumi, di darat entek sepertiga. 8. Malaikat yang kedua meniup sangkakala, ada sesuatu seperti gunung besar, menyala-nyala oleh api, masuknya ke laut. Sepertiga laut jadi darah, sepertiga makhluk yang bernyawa dalam laut, sepertiga kapal rontok. Yang kedua masuknya ke laut. Yang ketiga, malaikat ketiga meniup sangkakalanya, jatuh dari langit bintang besar yang menyala-nyala seperti obor, menimpa sungai dan mata air. Nama bintangnya Absintus, sepertiga air jadi Absintus, semua sepertiga orang, banyak orang mati karena air sudah jadi pahit. 3. Keempat. Yang keempat, tiup sangkakalanya, terpukul sepertiga matahari, sepertiga bulan, sepertiga bintang, sehingga tidak lagi menjadi gelap, sepertiga siang hari, tidak terang, dan juga malam hari. Jadi yang lepas ini enggak cuma ngantem bumi, ngantem bulan, ngantem matahari, ngantem bintang. 4. Kelima, pasal 9 ayat 1. Malaikat yang kelima tiup sangkakalanya, aku lihat sebuah bintang jatuh dari langit atas bumi, kepadanya diberikan anak kucing lubang jurang maut. Begitu masuk ke bumi, des, bumi bolong.
Begitu bolong, Anda baca nanti akan keluar yang menyerupai belalang. Sampai ini ada 5 peristiwa. Saya mau tanya, 5 peristiwa ini peristiwanya satu sebenarnya kan? Satu tipe. Intinya ada sesuatu yang datang dari luar menuju ke bumi. Sangkakala 1, 2, 3, 4, 5 ceritanya sama. 5 kali ada peristiwa masuk. Bersyukur kita sudah tidak di sana. Lulu. Tenger-tenger ya? Ingat sop kikil. Ulang. Sangkakala. Bapak Ibu, saya ulang kembali. Orang Yahudi itu sama Tuhan dikasih 70 kali 7. Yuk kita lihat sekarang Daniel 9. Nanti habis ini baru ngelihat gambar-gambarnya nanti habis ini. Daniel 9. Ayat 24. 70 kali 7 masa ditetapkan atas bangsamu, atas kota kudus, untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, hapus kesalahan, datang keadilan kekal, genapkan penglihatan nabi, urapi maha kudus. Lihat ya. Dari sini sampai sini 70 kali 7, tujuannya untuk kefasikan lenyap, dosa berakhir, kesalahan hapus, adil kekal, genapan penglihatan dan mimpi, mengurapi maha kudus. Saya mau tanya, ayat ini sorga bukan? Dosa nggak ada, kefasikan nggak ada, kesalahan berakhir. Sorga bukan? Sorga. Jadi orang Israel itu cuma dapat cerita dari hidupnya sampai sorga, lamanya berapa? Cuma segini. Beres itu, selesai semua. Ayat berikutnya. Dari firman itu keluar, nih, bahwa Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali, sampai datang seorang raja diurapi, itu ada 7 kali 7. Yerusalem dibangun sampai di sini, datang ini ada 7 kali 7 dan 62 kali 7. Dibangun dengan tanah lapang dan paritnya. Saya pelan-pelan akan cerita. Bapak Ibu, masih ingat gak Salomo bikin bait suci karena dia nyembah berhala, anak cucunya nyembah berhala, Tuhan kesel bukan main. Terakhir Nebukadnezar datang masuk, dihancurkanlah bait suci Salomo pertama. Masih ingat ya? Oke. Orang Yahudi yang ada di situ dibuang ke Babel, dibawa Nebukadnezar ke Babel. Di Babel Nebukadnezar setelah berapa turunan, masuklah kerajaan Media. Nebukadnezar sudah meninggal, masuk orang Media. Siapa jadi raja? Artasasta. Dia jadi raja. Nehemia datang bawa nampan minuman raja. Masih ingat ini? Halo? Wah ini ngeri ini. Masih ingat ceritanya? Ntar cerita lagi. Ini sejarah hidup Bapak ya? Waduh. Nehemia datang bawa nampan. Mukanya sedih. Artasasta raja Persia. Duduk. Sedih mukanya. Nehemia, kenapa wajahmu? Gimana aku gak sedih? Aku ada di sana raja, sedangkan di Yahudi, di Yerusalem sana, bait suci sudah hancur, gak pernah dibangun lagi. Aku sedih sekali melihat umatku di sana yang terbuang di sana. Artasasta bilang gini, so? Waduh. Ya kalau raja boleh kasih, kasihlah. Aku duit, kasih aku material, kasih aku surat butuh bupati, kasih aku dukungan supaya bisa bangun kembali. Aku pulang 2 tahun, nanti aku cuti balik sini lagi. Raja bilang gini, oke. Raja tuh kalau ngomong irit. Yang ngomong bawel tuh kita. Sama pendeta. Nah itu Raja tuh kalau ngomong irit. Begitu raja bilang oke, saya mau tanya. Duit datang gak? Material? Bala bantuan? Pasukan? Surat buat bupati? Datang semua. Kita kalau doa cuma nunggu 2 huruf. Oke. Tapi susah tuh nunggunya. Makanya perlu minta doa Pak Aven sama Pak David tuh. Kita doa tuh cuma nunggu 2 huruf tuh. Soalnya saya Tuhan, dibangunlah Yerusalem. Tahun 445 sebelum Masehi. Dibangun. Dan pembangunan bait suci kedua selesai 49 tahun.
Gak pernah salah. Begitu dibangun selesai, tapi perang terus, tiba-tiba akan dalam masa berat itu akan datang seorang raja. Teruskan, ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Siapa itu? Pas begitu sini Tuhan lahir. Tiba-tiba 33 tahun kemudian dia naik kayu salib. Naik kayu salib. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota tempat kudus itu. Setelah Tuhan naik kayu salib, 37 tahun kemudian, datanglah Jenderal Flavius Thaddeus Jenderal Titus. Juli tahun 70, anak Kaisar Vespasian menghancurkan bait suci kedua. Selesai. Saya mau tanya. Kurang berapa lagi? Dikit toh? Kurang berapa nih? 1 kali? Kurang ini. Masuk surga kurang segini. Tapi karena Yesus sudah mati kayu salib dan dia lahir dan mati, maka sekarang yang ada adalah zaman anugerah gereja. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Ini ditunda, sekarang zamannya orang Malang Suropati bertobat. Saya bertobat. Bapak Ibu boleh cari di firman Tuhan, tidak pernah ada nabi PL yang pernah melihat zaman gereja. Tidak pernah ada nabi PL, Anda mau sebutlah, mau Abraham, mau Musa, mau Yakub, mau Ishak, Anda sebutlah nabi-nabi, Yesaya, Anda boleh sebut semua nabi, tidak pernah ada yang bisa lihat ini. Zaman gereja ini, zaman anugerah. Gak ada yang pernah bisa lihat. Pak, Yoel bisa lihat Pak, hari terakhir akan ada mujizat langit dan bumi. Itu lihatnya di sini. Sudah masuki zaman 1x7. Kita itu bertobat di sini. Orang tanya sama saya, Pak, akhir zaman mulainya kapan? Mulainya pas Yesus lahir. Alkitab berkata, the time is fulfilled, the kingdom is on hand. Waktu telah genap dan sorga telah tiba. Siapa itu? Tuhan Yesus. Mulai di sini. Kita tidak pernah sebetulnya didesain Tuhan untuk tinggal di sini. Ini jatahnya 1x7, jatahnya orang Yahudi. Mereka harus 7x7, 2, 6, 2x7, ini berapa nih? 69 kali, kurang berapa? 1x7. Ini berhenti masa anugerah, nanti sambung nanti. Peristiwa yang tadi yang terakhir, 5 sangkakala ditiup, ada benda masuk ke bumi, itu adanya di sini. Sekarang sudah disiapkan semuanya. Sampai sini Bapak Ibu oke? Sip. Kita sekarang masuk bahan intinya. Kan kasih yang serem-serem dulu. Gitu. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar cerita. Pak, ini saya harus cerita terus terang. Sama Bapak Ibu sudah mendengarkan ini dengan baik. Dan juga bagi mereka yang mendengarkan. Pernah dengar enggak ada hamba Tuhan mengatakan Tuhan datang tanggal sekian, waktunya sekian. Dan enggak kejadian. Sering ya? Sering. Nah ini nganggunya hampir semua nih nganggu. Berarti pernah dengar. Pernah dengar toh selama ini, Anda jadi Kristen mungkin sudah lama, mungkin belum lama. Pernah dengar toh bahwa ada hamba Tuhan mengatakan akan terjadi rapture pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan enggak kejadian. Terus Anda mulai patah semangat toh. Sesat, nomor 1. 2, dasar penipu gitu. Tapi kadang-kadang nelongsong sendiri. Ini kapan datangnya, ini kapan gitu ya. Bapak Ibu, ini juga kegelisahan saya kok. Saya juga tanya kok, saya juga doa kok. Saya di komunitas kita juga doa kok. Tuhan, hamba Tuhan ini diurapi. Orangnya ya baik ya, kalau orangnya memang hidupnya abal-abal kita gak mau denger lah. Memang orangnya baik. Dia juga sungguh-sungguh kok, doanya juga kenceng kok. Dan dia pernah ngomong Tuhan bakal datang tuh tahun sekian. Tapi kok gak datang? Masa kalau mau dibilang salah, masa yang salah segitu banyak gitu. Dan kadang-kadang kita dengan cepat tembak tuh, sesat kan gitu. Bapak Ibu ini saya harus cerita.
Saya sendiri memilih dalam hidup ini untuk irit sekali untuk mengucapkan kata sesat. Terutama karena apa? Karena menjelang Tuhan mau datang, kita akan diperhadapkan dengan sebuah kegerakan yang unik, yang kita selama ini tidak pikir, yang akan mengubah pola pandang kita. Bapak Ibu, ini yang menarik. Waktu saya melihat beberapa hal, ada kemungkinan loh Bapak Ibu, ini ada kemungkinan. Tuhan tuh ngomong sama hamba Tuhan itu. Nah, aku mau datang. Anggap aja nih, Agustus 2010. Bisa toh? Suka-suka Tuhan toh? Tapi karena dia terlalu antusias dengan akhir zaman, Tuhan ngomong begitu. Dia ngomong ke orang lain, Tuhan mau datang Agustus. Padahal Tuhan maunya datang buat dia pribadi. Alias wafat. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Ngerti gak maksudnya? Ngerti. Jadi saya lihat, saya bikin daftar loh Bapak Ibu. Ini hamba Tuhan menyatakan seperti ini, nyatakan seperti ini. Sampai dia meninggal Tuhan belum datang kok. Salah di mana? Dan untuk saya bilang menyesatkan, sesat salah. Saya tuh gak berani loh Bapak Ibu, saya tuh gak berani. Gak berani saya. Iya, kalau enggak, saya gak berani. Saya tuh mikir gini, Tuhan kira-kira gimana sih? Ada kemungkinan yang pertama, Tuhan bilang, aku mau datang. Karena sudah dipengaruhi dengan datang sama dengan pengangkatan. Dia pikir itu suara Tuhan. Dia pikir, dia mentafsirkannya salah. Dia cerita kemana-mana, des. Ternyata Tuhan datang beneran, khusus untuk jemput dia. Itu kemungkinan pertama, dapat ya? Nomor 2. Ada kalanya Tuhan juga bicara sama dia. Contoh, tetapi tentang hari dan saatnya, tak seorang pun yang tahu. Hari itu pakai bahasanya adalah ini. Saat itu bahasa Grikanya ini. Karena hari sama saat itu ditulis sama Tuhan tidak boleh dikutak-atik, maka kita tidak boleh ngutak-ngatik tanggal, waktu, detik, menit, dan minggu, dan tahun. Benar ya? Sampai sini oke ya? Tapi kalau Bapak Ibu melihat kata ini, ada yang aneh ini. Kata ini diterjemahkan harusnya menjadi ini. Alias, karena kalau ngomongnya pakai kata ini tahun, minggu, bulan, hari, menit, detik, gak boleh ngomong. Saat ini kan berarti luas toh, luas sekali Bapak Ibu, ini luas sekali nih. Yang tidak boleh itu hari dan masalahnya kata ini diambil dari kata ini. Dan terjemahannya adalah ini. Nah kenapa ini berubah jadi ini, saya juga gak tahu. Mungkin lebih baik tulisnya begini, supaya jangan sampai ada orang yang ngomong sembarangan, bener gak? Bapak Ibu kalau paham itu ngangguk, ngedip, senyum gitu loh. Ini terang, jadi saya enggak. Oke, sampai sini oke ya Bapak Ibu ya, sip. Nih, ini sama ini. Kemungkinan kedua, Tuhan ngomong sama orang ini. Bapak Ibu harus ingat loh, rabi-rabi Yahudi, itu mereka juga menghitung. Dan saya perlu beritahu, kelompok dunia yang kita sebut dengan antikris itu juga menghitung. Karena mereka punya menghitung alatnya, yaitu menggunakan Torah Code. Hitung. Kemungkinan kedua, Tuhan bilang, nak, aku datang segera. Bersiap-siap 2015. Bisa tuh? Tapi karena kita sudah terlalu bersemangat, waduh Tuhan rapture 2015. Loh Tuhan ngomongnya, nah bersiap-siap. Aku datang segera, bersiap-siaplah 2015. Tuhan gak bilang mau datang, cuma bilang bersiap-siap. Yang menafsirkan lebay. Lemes bray, gitu, lebay. Dia ngomong kemana-mana apa? Rapture. Gak kejadian, drop imannya. Ketiga.
Ketiga, tadi 2 ya, ketiga. Ada kalanya Tuhan tuh bicara khusus. Bapak Ibu, kalau Anda punya saudara atau teman baik, kakaknya, adiknya, pasangan yang meninggal, Anda di luar kota, di luar negeri, Anda gak datang. Tapi karena Anda orang dekat, gak enak toh, Anda kirim bunga gak? Bunga itu perwakilan toh. Bunga datang, papan bunga datang tuh apa sih artinya? Orangnya bersimpati, tapi dia tidak bisa datang karena satu dan lain hal. Bunga datangnya. Kadang-kadang saya mau beritahu, ada peluang besar. Tuhan juga begitu. Nah, aku akan melawat engkau. Kita nih mikirnya rapture terus toh. Lawat, datang, berjaga-jaga, itu konsepnya rapture terus. Dan Tuhan ngomong, terus pada detiknya, tiba-tiba Tuhan memutuskan, ini diperpanjang. Bisa toh? Yang Tuhannya dia kok. Saya mau tanya. Tapi saya tuh melihat berapa kali ya, setiap kali ada sebuah perhitungan dan tidak kejadian, saya tuh gak pernah nyesel. Saya punya hati, saya tuh gak pernah gini, janjinya 2015, pas gak datang, wah lesu, saya emang enggak. Karena ini penantian. Penantian yang panjang tapi singkat. Kalau dia gak datang, saya tuh percaya dia kirim perwakilannya. Yaitu melalui tanda-tanda mujizat. Makanya saya tuh melihat semua tanda-tanda mujizat. Yang aneh-aneh, yang fenomenal. Bukan perang lah. Tanda yang unik. Ini semuanya adalah sebuah penguatan. Bahwa sebetulnya Tuhan sedang tanda kutip mengirim bunganya. Biar kita itu tetap punya hati kejar Tuhan. Amin. Yuk kita lihat sekarang gambarnya. Waduh Bapak Ibu, waktu menyatakan bahwa kita harus break dulu. Kan seperti kalau idol loh, setelah yang satu ini. Kita doa dulu bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa apa yang Pak Niko sampaikan adalah hal yang sangat penting sekali. Bahwa kita banyak hadirat Tuhan, kita banyak menyembah Tuhan di menara doa, kita banyak berdoa supaya apa? Waktu Tuhan menyampaikan sebuah pesan, kita bisa betul-betul melihat pesan itu dari cara pandang Tuhan. Tadi saya pertama katakan, Tuhan kadang-kadang berkata sesuatu bahwa dia akan datang bagi seseorang, orang yang berpikir itu pengangkatan. Yang kedua, Tuhan datang, aku mau melawat, kamu berjaga-jaga. Kita kadang-kadang pikir itu pengangkatan. Kadang-kadang juga Tuhan berkata bahwa aku akan datang. Tapi pada waktu tertentu, cara pandangnya beda. Nah, pola yang Tuhan mau sama kita pandang sering berbeda itu. Ini akan seringkali terjadi memasuki waktu akhir zaman. Dan saya berdoa kita semua dekat sama Tuhan, nyembah Tuhan. Amin. Saudara Tuhan, kita lihat sebentar. Saya tadi sudah ceritakan mengenai banyak hal tentang terkait apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu, saya pernah cerita di waktu yang lampau tentang sebuah kelompok yang mengatur muka bumi. Mereka dikenal sebagai kelompok yang sangat solid dan mereka menguasai seluruh aspek kehidupan dari manusia. Orang bilang itu Tuhan Pak, bukan. Antikris itu menguasai sektor-sektor, pendidikan, entertain, seni, politik, pemerintahan, semua sistem di muka bumi. Bahkan sampai yang namanya hak asasi manusia semua mereka kuasai. Apa tujuannya? Mereka ingin kendali atas dunia. Tapi adalah kelompok ini dibangun, saya pernah cerita di beberapa seminar yang lalu, dibangun oleh kelompok dari kebanyakan orang-orang Yahudi. Yang sebetulnya dididik dengan Torah. Dan mereka juga membaca Torah, mereka mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak pernah menyatakan membuat sesuatu tanpa menyatakan dirinya kepada nabi-nabinya. Cerita itu juga mereka pakai. Jadi mereka seringkali membuat sebuah tindakan, dan sebelum tindakan itu terjadi, mereka seringkali menyampaikannya dalam pesan-pesan terselubung. Hidden message artinya adalah pesan-pesan terselubung. Bisa melalui film, bisa melalui pernyataan-pernyataan, bisa melalui gambar-gambar. Beberapa film-film yang kita lihat seringkali disampaikan adalah pesan-pesan terselubung. Apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini adalah sebuah penyampaian 5-6 tahun sebelum kejadian.
kita akan lihat berapa besar skenario yang mereka buat sehingga jalannya bisa rapi seperti itu. - 2007 ada sebuah gambar seperti ini dikeluarkan. Dan film ini adalah film yang seringkali merupakan pesan terselubung. Jadi orang sering bilang ini, kalau pengen tahu ke depan terjadi apa, lihat film ini aja. Kalau teliti nanti bisa ketahuan. Saya mau tanya, bukankah 2013 Anda mendengar ada lahirnya seorang pangeran besar di negara besar dari sebuah kerajaan? Masih ingat ya? Di Inggris ada seorang anak kecil lahir tuh, anak dari pangeran, bapaknya juga pangeran, nenek buyutnya ratu. Nama pangerannya siapa? George. Anda bisa bayangkan, 2007 gambar ini sudah keluar. 2007. Bakal ada seorang anak nanti yang akan lahir, tapi bersamaan dengan munculnya sebuah virus besar. Dan virus ini unik sekali. Meledak 2013, 2014 akhir sepi. Pada virus ini konon gak ada obatnya. Saya mau tanya, ceritanya berapa tahun di depan sudah ada ya? Oke. Saya tidak perlu lama-lama, Bapak Ibu mungkin pernah lihat gambar ini? Ya. Ada yang menarik gambar ini? Gak ada. Yang menarik ini. Saya pernah cerita soal 9/11 ya Bapak Ibu? Yang belum pasti baru hadir hari ini. Saya sudah 4 kali bikin seminar di Malang. Sudah di Malang 4 kali, nanti ditonton lagi. Seringkali kita harus melihat bahwa beberapa uang dolar, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 20, ada yang $1. $1 saya nggak perlu cerita lagi, saya sudah pernah sampaikan gambarnya Bapak Ibu dapat. Itu kalau pinter ngelipetnya, nanti ada tahu ceritanya apa. Jadi ke depan ini bakal terjadi apa, setiap terbitan uang itu, tuh uang kalau nggak salah diperbarui setiap 5-6 tahun sekali. Setiap terbit yang baru, itu ada pesannya bahwa nanti selama kurun 5-6 tahun ada peristiwa besar apa yang bakal terjadi. Itu pesan yang disampaikan. Dan salah satunya adalah, kalau Bapak Ibu melihat, 2 tahun yang lalu ada uang $100 yang baru. Yang ada birunya. Gambarnya adalah Benjamin Franklin. Itu Anda lihat gambar itu, dilewatkan sebuah sinar tertentu, Anda akan melihat gambar yang akan terjadi 5-6 tahun dari 2 tahun yang lalu. 2015-14 berarti, 14 ya. Itu dalam kurun ke depan ini akan ada peristiwa besar. Salah satu gambarnya adalah masuknya rudal ke laut dan menimbulkan gelombang besar. Ini uang $20 yang kalau pinter ngelipetnya, nanti tiba-tiba bisa dapat gambar itu. Itu gambarnya persis adalah menara terbakar toh. Saya pernah cerita di tempat ini, Anda bertanya sebetulnya yang namanya menara kembar itu kan ditabrak. Kok bisa habis rontok semua ke bawah, kok bisa ya? Agak mustahil, saya pernah hitung ceritanya waktu itu, pernah tulis persamaan-persamaannya, angka 11 muncul di mana-mana. Bapak Ibu, dipertanyakan, jangan-jangan sebetulnya rontoknya ditabrak, rontoknya gara-gara gempa buatan. Kenapa gempa buatan? Karena ternyata 10 sampai 15 menit sebelumnya itu ternyata ada gempa terjadi. Jadi 10 menit sebelum peristiwa terjadi, ada gempa terjadi. Tertangkap dalam foto. Bapak Ibu masih ingat bahwa Yunani itu sempat bangkrut? Ya, peristiwa itu sudah ditulis dalam sebuah film, kartun, 5 tahun sebelumnya. Eropa menaruh Yunani di Lego. Bangkrut artinya di Lego. Bapak Ibu pernah dengar LGBT? LGBT baru ramai 2015 pada bulan Juni. Lihat filmnya 4 tahun sebelumnya. Lihat sebelah kiri ada orang berkulit apa itu? Itu terjadi nanti pada zaman presiden yang berkulit hitam. Anda bisa bayangkan tuh. Ini berarti skenario dibuat berapa tahun yang lalu? Ini ke depannya sudah ada skenario ke depannya semua. Apa yang saya mau bilang? Tolong mengerti kalau Anda dan saya pengen jadi Kristen sungguh-sungguh, mengalami pembebasan yang seutuhnya,
kita kelihatannya harus banyak intim sama Tuhan. Karena kalau tidak, dunia akan gerus kita habis-habisan. Masih ingat yang disembah itu? Binatang. Binatang itu bahasa Alkitabnya pakai bahasa ini. Dia menyembah binatang. Apa artinya menyembah binatang? Itu persis seperti yang Wahyu 13. Masih ingat Bapak Ibu ya? Ya. Kok pakai helm Pak binatangnya? Ya, karena dalam beberapa waktu depan, Bapak Ibu saya akan menuliskan saja beberapa topik yang Anda bisa baca sendiri. Sekarang sudah beredar besar di internet, dan sudah sempat beredar. Terima kasih kepada beberapa teman-teman di dalam dan di luar negeri yang sengaja nge-push ini terus, supaya rakyat dan masyarakat semakin dibukakan, sehingga tidak terkungkung. Nanti diketik. Kenapa tuh gambarnya memakai helm? Nanti Bapak Ibu ketik ini. Ini yang menarik satu hal ini, yang saya akan ceritakan nanti. Bapak Ibu jadi gini, beberapa tahun yang lalu itu ada film-film yang beredar di Indonesia, termasuk dari Hollywood beredar di Indonesia, film luar negeri, yang kalau kita jeli melihat film-film itu selalu mengulang terus angka ini. Gitu. Selalu begitu. Jadi angka ini muncul di beberapa tempat, gitu, nanti gini, gitu. Kadang-kadang gitu, terus gitu. Selalu muncul. Ada kecurigaan dari beberapa orang, komunitas orang-orang yang tanda kutip penggila akhir zaman gitu ya. Ini jangan-jangan ini tanggal 23 September ini akan terjadi sesuatu. Jadi filmnya keluar dulu. Ada 4 film Hollywood yang ada ininya. Masalahnya tuh film keluarnya bersamaan antara 5-6 tahun yang lalu. Dan sangat dikhawatirkan tanggal ini menjadi tanggal yang sesuatu akan terjadi. Gawatnya, bersamaan dengan cerita itu ada sebuah fakta di mana ada tetrat. Bulan darah 4 kali. Masih ingat Bapak Ibu ya? Ini saya harapkan Bapak Ibu tolong pesan saja CD-CD yang terdahulu. Nanti nontonnya dari awal tuh. Karena kalau nonton Star Wars cuma belakangnya doang gak seru. Semua. Nah, kenapa tanggalnya dipakai? Kita sekarang kita tahu salah. Tahun lalu kita bilang mengenai tetrat 4 kali 4 gerhana bulan darah itu salah. Karena apa? Ternyata bukan 4, 6. Sampai tahun kemarin kita taunya 4. Tapi ternyata Tuhan bikin 6, kan gitu. Dalam 4 kali itu yang kemarin, yang terakhir itu jatuhnya tuh di September. Deket sama tanggal ini. Ini ada keriuhan yang kadang-kadang kita juga harus hati-hati Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada beberapa hamba Tuhan menyatakan tanggal ini bakal rapture. Ada yang menyatakan tanggal ini sorga bikin sesuatu tapi bukan rapture. Ada yang bilang, sudahlah ngapain pakai tangga-tangga segala, entar sesat. Ada yang ngomong gitu. Ada yang bilang, bodoh amat, nah kan gitu lagi itu lebih. Nah, tapi dari semua itu, kalau saya mikir gini, tanggal ini dibuat bukan oleh orang Kristen, tanggal ini dibuat bukan oleh siapa-siapa. Tanggal ini dikeluarkan oleh kelompok ini. Cari, ternyata mereka pun menghitung. Bapak Ibu, mereka tahu firman Tuhan dan mereka tahu konsep rapture. Saya pernah cerita di tempat ini dalam seminar 2010-2011, saya cerita gambarnya sudah saya keluarkan mengenai chip yang makin lama makin kecil sebesar pasir. Kenapa dibikin sebesar pasir? Karena mereka juga dengar khotbahnya pendeta bahwa pendeta melarang jemaatnya pakai. Mereka pikir, oke, kita bikin lebih kecil. Sampai terakhir sangat kecil sama jerawat Anda pun lebih besar jerawat Anda. Tujuannya apa? Begitu masuk nggak bisa keluar lagi. Karena mereka juga tahu kalau Kristen sampai pakai nggak bakal ke sorga. Mereka juga tahu kok, mereka dengar kok, dan mereka baca firman kok. Dan mereka tahu persis cepat lambat nanti akan terjadi yang namanya orang Kristen diangkat. Mereka akan buat segala cara, mereka pengen tahu kapan waktunya. Mereka juga hitung, dan saya tahu persis.
Tuhan tidak izinkan mereka berjalan lebih jauh lagi. Karena yang namanya pembukaan hanya bagi yang intim sama Tuhan. Saya berdoa kita semua intim sama Tuhan, sering menyembah Tuhan. Coba saya Tuhan, tanggal ini. Dan setahun sebelum tanggal ini keluar, hebohlah komunitas itu. Ini jangan-jangan mau bikin sesuatu. Bikin apa ya? Kita bertanya-tanya ini mau bikin apa di sini kelompok ini. Mereka menemukan sebuah tanggal ini. Dan mereka meyakini Tuhan mau datang. Mereka ya, bukan Kristen loh ya. Dan mereka akan menyamakan ini, dibarengi mereka buat gempa buatan. Tanggalnya ini. Dan filmnya dikeluarkan. Filmnya isinya mengenai kehancuran-kehancuran karena gempa. Saya nggak perlu sebut Anda sudah nonton filmnya apa belum, tapi filmnya sudah beredar di Indonesia. Nggak lama, nggak terlalu laku filmnya. Tapi itu film isinya gempa-gempa dunia. Tanggal yang dituju, tanggal ini. Tempatnya mana yang dituju? Tempatnya adalah ini. Oke, ini tempatnya. Tempatnya sebetulnya adalah di bagian selatan dari South Carolina. Ini mendekati bulan ini, beberapa rekan, teman-teman saya itu nanya, Pak, anak saya ini mau ke Amerika harus pergi kapan? Wah, saya bilang ya tanya sama Tuhan, jangan tanya sama saya. Karena ke depan ini Bapak Ibu saya mau beritahu, mereka juga ngitung, mereka juga baca Alkitab, dan mereka memberikan pengertian-pengertian yang kalau kita nggak kuat sama Tuhan, kita akan ngikut mereka. Ini tipis ini semuanya. Mendengar tanggal ini terjadi, dan kita tahu nih, mereka menyatakan ini Tuhan mau bikin suatu tanggal ini. Mereka mau barengi dengan bikin gempa besar, yang dihantam darahnya itu, di gambarnya tadi. Pasang gambarnya. Kejadian enggak? Enggak kejadian. Bersyukur karena berita ini sudah bocor duluan dan itu diekspos melalui medsos, diekspos di mana-mana terus. Dengan makin banyak yang ekspos, bata acaranya. Bisa ada lagi enggak? Mungkin bisa, entah tahun berapa. Pokoknya angkanya sudah keluar. Dan mereka kalau sudah keluarin begini pasti terjadi. Yuk kita lihat beberapa. Yang pertama, mereka keluarkan ini. Tahun 95, kejadian tahun 2001. Peristiwa apa ini? Ini kartu keluar tahun 95, kejadiannya 2001. Ini peristiwa apa? WTC. Kartunya keluar 6 tahun sebelumnya. Kita lihat gempa Jepang. Ini kartu keluar 2006. 2006. Gambarnya begini kartunya. Kita lihat kartu kedua, yang terbit 2006 juga. Itu ada mesin pembuatnya loh ya, sebelah kanan bawah, kiri bawah itu. Itu bukan gambar biasa, ada mesin pembuatnya tuh. Oke. Gempanya di mana tadi? Ya, kan kita belum tahu, kartunya cuma ada gambar begini, terus gambar begini. Ya kita pikir ini pasti ya cuma kartu biasa. Gambar ini? Coba lihat ini angka berapa ini? Masih ingat ini apa ini? Lambang kelompok itu? Menaranya itu. Dengan lihat kartu ini saja, harusnya kita sudah mulai paham negara mana yang mau disikat. Kita cari itu yang namanya jam itu, menara jam itu ada di mana? Inggris? Belum tentu. Kita lihat dulu. Nih ya, 11. Lihat jamnya. Kejadiannya persis jamnya semua. Saya pikir juga Inggris pertama. Kita lihat ternyata. Ini menaranya toh tadi? Mirip ya? Oke, ada di mana itu? Bukan Inggris. Kita buktikan ini sudah 6 tahun sebelumnya. Habis gempa ada apa? Yang diarah reaktor nuklir bukan? Itu gambar reaktor nuklir itu. Oke, lihat ini. Habis kena gempa reaktor nuklir, pecah nggak reaktornya? Lihat gambar ini. Sampai sini oke? Oke.
Bapak Ibu, ke depan ini kita nggak bisa bedakan lagi loh, bencana yang buatan sama yang asli. Masih mau setengah-setengah sama Tuhan, rugi bener. Ini daftar bencana yang masuk daftar yang belum dan telah terjadi. Alat buat goncang gempanya, alatnya kayak gini. Buatan nih. Oke. Sampai sini oke? Oke. Tanggal berapa tadi? Ini menjawab. Jadi sebetulnya tuh Tuhan mau bikin sesuatu enggak? Tuhan mau bikin. Dan saya bilang tadi, kalau dia nggak datang, bunganya datang. Kenapa seringkali Tuhan berikan tanda-tanda alam sama kita? Supaya kita punya pengharapan sama Tuhan. Bahwa dia tuh mau datang. Dan gak cuma omong doang. Tapi tolong, jangan Anda terpaku sama yang namanya waktunya. Nanti stres sendiri. Yang Alkitab gak bahas, jangan dikutak-atik. Kejadiannya di Costa Rica. Kenapa Costa Rica? Bapak Ibu, Costa Rica adalah sebuah negara dengan ibu kota San Jose. Sebuah negara yang tahun lalu, pertumbuhan pertobatannya untuk para pengusaha terbesar di dunia. Jadi tingkat pertobatannya dibandingkan jumlah penduduknya terbesar di muka bumi yang pertumbuhan paling cepat. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu pengen ngecek kebenarannya, rapat besar dunia untuk full gospel businessman tahun ini diadakannya di Costa Rica. Apa alasannya? Karena Costa Rica pertumbuhannya paling kuat. Anda mau sebut ini sebagai sebuah goniokromism atau ini pernyataan sorga, tolong mengerti di tanggal yang sudah dihitung itu. Ingat yang hitung bukan kita ya, dari kelompok mereka. Dan mereka orang Yahudi, mereka tahu persis cara menghitungnya dengan cara yang kita juga gak paham. Dan kelihatannya itu mendekati kebenaran. Kita lihat jawaban sorga. Ini siang hari terjadi nih. Anda mau bilang apa? Sorga terbuka? Oke. Kalau begini bagaimana? Belum pernah lihat sini sebelumnya? Oke. Indah ya? Indah, oke. Bagaimana sama ini? Bagaimana sama ini? Tepat di tanggal yang diacu oleh kelompok ini. Sorga kasih jawaban. Tempat-tempat yang sering mengalami bencana dan malapetaka, tempat-tempat itu seringkali Tuhan juga membuat sesuatu pergerakan. Dan saya berdoa memang sebetulnya Tuhan bikin kegerakan di tempat-tempat seperti itu. Kadang-kadang tempat yang paling menderita, gereja dihabisi, jemaat mengalami aniaya, gereja dibakar, Tuhan hadir. Dan kita lihat penampakan sorga, kekuatan dari sorga kepada manusia supaya kita punya sebuah harapan. Penantian ini panjang, tapi sebetulnya sangat singkat. Nonton ini dulu. Nonton ini kali ini. Oke, nonton. Pasang tontonnya. Gak keluar suaranya? Sudah jalan ini?
Bapak Ibu, waktu jalan terus, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dulu, sampai sini silakan. Sebentar. Kertasnya boleh dikibarkan saja, nanti akan ada orang yang datang untuk mengambil, membantu. Ada satu lagi yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu mengenai cerita yang sebuah kegiatan yang nanti risikonya adalah ini. Ini. Jadi sekarang sedang dikembangkan sebuah kegiatan yang ingin membuat yang namanya black hole. Bapak tahu black hole ya? Sebuah bentuk yang energinya sangat besar sekali sehingga semua benda-benda tersedot di dalamnya. Beberapa film Hollywood sudah pernah menggunakan ini, misalnya Spider-Man kedua. Ingat musuhnya yang pakai itu, tentakel itu? Itu kesedot semuanya masuk ke dalam sebuah alat toh. Nah, alat itu sedang dikembangkan, ada aslinya. Jadi beberapa film menggunakan cerita itu. Alat itu dikembangkan aslinya. Dan alat itu kira-kira seperti ini. Ini cerita beberapa yang lalu. Bapak Ibu mungkin akan baru dengar atau pernah mendengar, tapi ini sedang dikembangkan. Ini pasang, pernah dengar ya? Ini lagi dikembangkan. Tujuannya nanti ada dibuat sebuah kekuatan yang namanya black hole, dengan tujuan bahwa konsepnya yang namanya dari Einstein itu adalah benda black hole. Planet black hole itu planet yang sangat gelap sekali karena daya tariknya kencang sekali sampai yang namanya sinar pun disedot sama dia. Itu alam semesta bisa kesedot. Nah, ini di bumi lagi dibuat benda seperti itu. Tujuannya untuk menyedot, jadi bumi adalah penguasa alam semesta. Disedot semua dengan alat ini. Alat ini dikerjakan oleh sebuah proyek tempat yang namanya ini. Ini didirikannya sekian, itu foundernya berapa negara. Anggotanya sekarang yang terkoneksi dengan mereka sudah semua negara kecuali mayoritas Afrika. Sedikit dari negara Amerika Latin, negara bahkan juga sedikit, dan Indonesia belum ikut. Asia Tenggara sudah ikut, ASEAN sudah ikut. Produk mereka yang sangat terkenal adalah WWW. WWW ini Bapak Ibu tahu itu adalah sebetulnya diambil dari cerita ini. Wow. Ini adalah membacanya begini. Ini huruf Ibrani. Huruf Ibrani ini huruf ke-6. Kita tahu bahwa huruf yang pertama kan kalau Ibrani begini. Nah, ini 6 nih. Ini 6. Berarti ini adalah produk mereka. Kok bisa begitu? Sudahlah, kita sudah bilang bahwa cirinya angkanya itu. Lokasinya di sini, perbatasan Prancis dengan Swiss. Ini proyek mereka. Ini adalah tempatnya. Mereka punya berapa proyek tuh? Ada proyek LHC, ALIS, Atlas. Ini proyek mereka yang lagi dikembangkan. Logo mereka, Bapak Ibu sudah tahu angka berapa itu? Nggak usah jauh-jauh ya logonya. Ini logo asli.
Ini tempatnya. Dan di markas besarnya mereka pasang sebuah patung yang dihadiahkan dari India. Patung dewa Shiva. Shiva, dewa penghancur, the destroyer. Destroyer, penghancur. Alatnya menggunakan proyeknya namanya ini. LHC. Ini kalau ditembak ke atas, des gitu, mereka membuat yang namanya medan magnet. Kelak akan menyedot. Jadi bumi menjadi pusat dari alam semesta. Ini bentuk alatnya berikutnya. Dan kalau diaplikasikan kelak seperti ini. Ini loh yang akan memicu nanti tiba-tiba meleset, gagal, terus masuklah benda langit. Benda langit masuk. Karena tembak ke atas, ininya bolong. Kan ada apa? Ada ini tuh. Bumi punya medan magnet Bapak Ibu, bener? Dan bumi punya atmosfer tuh, ada medan magnet kan? Iya. Ini kalau sampai ditembak ke atas, bolong, yang ketarik, bukan benda biasa. Benda-benda alam seperti ini bakal masuk ke dalam. Alkitab tidak pernah salah. Cerita ini dibuat tanpa pemahaman. Ini orang pintar semua. Pak, ini alat pasti ini cuma sekedar ide. Tidak, pernah ada foto uji cobanya, ketangkap fotonya. Ini fotonya. Pernah dicoba loh ternyata. Sampai sini Bapak Ibu. Ini yang kelihatannya akan memicu kelak yang namanya kegoncangan itu. Saya tampilkan semua berita ini, tujuannya satu. Supaya Bapak Ibu tahu, Alkitab sudah menubuatkan seperti ini. Entah tanpa sadar atau tidak sadar, ada kelompok yang ngarahnya ke sana. Intinya satu, rajin baca Alkitab gitu loh. Yuk baca yuk, pertanyaan. Di akhir zaman bagaimana posisi Indonesia? Posisi kita top markotop, sip markosip. Tenang sudah, tenang. Ini bangsa belum terlibat dalam susun tadi, belum. Bagaimana perkembangan Palestina Israel? Apakah bait suci sudah dibangun? Bait suci sampai kemarin kan ribut gara-gara ada 400 orang Israel yang masuk ke Temple Mount. Dan itu memicu perdebatan besar karena tempatnya tidak boleh dimasuki oleh orang Israel. Ini ribut besar. Dibangun apa tidak, sebetulnya itu cuma sekedar kita tinggal tunggu waktunya. Apakah ISIS juga bukan tanda zaman? Pasti. Jelas, tanda, jelas sekali. Apa mulai sekarang tidak usah nonton film karena kita tidak bisa membedakan itu Illuminati atau bukan? Kita tidak bisa membedakan Illuminati apa bukan, gak usah nonton film. Bapak Ibu, semua film dari luar itu hampir 99% itu adalah donasi dari mereka. Justru gini, bener, gak usah nonton. Biar kita hamba Tuhan yang cari tahu itu film cerita apa, udah gitu aja, beneran. Nanti kita ceritain. Udah. Apakah IKTP mengenapi teori akhir zaman? Bapak Ibu nggak ada cerita. Yang namanya elektronik seluruh dunia ini akan menjadi satu. Bapak Ibu sudah mendengar soal hal yang indah? Bapak Ibu saya ini gini, saya lagi bertanya-tanya, nggak ada teori, nggak ada teologianya, lagi ngobrol dalam doa sama Tuhan kan bisa ngobrol-ngobrol ya. Pertanyaan yang kadang-kadang juga pertanyaan yang menurut saya agak bodoh juga nih saya tanya begini, tapi mau ngobrolnya sama Tuhan, saya bilang Tuhan. Gembala memberikan, Pak Niko memberikan pembebasan yang, tapi kan saya tuh bilang gini Tuhan, orang dibebaskan seutuhnya tuh kan nggak pernah bisa bersama-sama. Anda yang sakit kalami sembuh, bener nggak? Tapi kan nggak semua orang sembuh. Kalau sembuhnya bersama-sama, semuanya sakit sama-sama dong. Ada yang sakit butuh sembuh, tapi ada yang kena masalah uang butuh sembuh uang, bener nggak? Jadi Anda bisa sembuh 3 bulan lagi, ada yang sembuh 2 bulan lagi, ada yang sembuh 5 hari lagi. Intinya semua ngalami pembebasan seutuhnya. Tapi waktunya beda-beda, bener nggak? Jadi saya bilang Tuhan, saya tuh minta Tuhan kalau boleh nih ya, satu tanda aja yang fakta, yang asli, di mana orang Indonesia semua bisa ngalami pembebasan seutuhnya bareng-bareng. Kalau ada sih Tuhan, enggak juga enggak apa-apa. Orang mau tidur ngobrol kok. Saya mau tanya, Tuhan dengar enggak? Saya kaget bukan alang kepalang, habis ngobrol itu enggak sampai seminggu, 5-6 hari.
Presiden RI dan DPR sepakat Undang-Undang 11 2016 tax amnesty. Loh, kok diem semua nih kayak orang enggak butuh ya? Bapak Ibu, ini satu kali terjadi sepanjang bangsa ini berdiri. Dan saya beritahu, hampir mustahil terjadi lagi. Ini sama semua se-Indonesia ada amnesti pengampunan. Saya sampai bingung, Tuhan, itu cuma nanya doang loh Tuhan. Yang ini bersama-sama. Anda kayak nggak perlu, nggak butuh, nggak paham gini loh. Halo. Sudahlah. Jadi ke depannya akan dibuka semuanya. Ini Anda mau bilang proyek ini, Bapak Ibu ke depan ini orang nggak ikut teknologi dianggap ketinggalan zaman. Dan teknologi dikuasai mereka. Apa jaringan antikris termasuk Presiden Amerika sekarang? Oh itu bagian kecil dari jaringan itu. Itu baru jaringan kecil dari jaringan itu. Adakah cabangnya di Indonesia untuk yang antikris? Ya ada toh, pasti ada. Ada Bapak Ibu. Ada. Di mana-mana ada. Mengapa di Wahyu dikatakan sepertiga di setiap sangkakala? Ada fakta yang merujuk pada angka sepertiga. Sepertiga mengacu bahwa yang dirusakkan itu sebagian demi sebagian. Jadi nggak langsung hancur semuanya, sebagian demi sebagian. Itu arti kata sepertiga-sepertiga itu. Jadi sepertiga daratan dulu, sepertiga lautan, nanti sepertiga mata air, sepertiga semua. Karena apa? Itu baru sampai sangkakala, masih ada cawan. Kalau sudah semuanya habis semua, cawannya tidak tampil. Jadi ada nanti urusan yang lagi panjang. Sebenarnya menurut Alkitab, apakah bumi ini dibentuk bulat, datar, atau cakram? Nah, ini pasti sudah mendengar di YouTube yang namanya Flat Earth. Bapak Ibu, begini, itu menarik sekali pembahasan Flat Earth, luar biasa. Tapi saya mau kasih satu gambar sama Bapak Ibu tentukan sendiri saja. Ini Flat Earth, ini patut kita dengar, kita cermati, kita pelajari atau tidak. Lihat satu gambar dulu ya Bapak Ibu. Ini gambar-gambar berikutnya yang akan muncul ke depan. Bapak Ibu tolong dilihat dulu gambarnya supaya nanti kalau misalnya muncul Bapak Ibu nggak perlu kaget. Oke, tampilkan. Jelas ya, itu gambarnya. Waktunya sudah ada tuh, jam 10, jam 11 tuh kira-kira ya. Akan ada sebuah barang yang akan menuju kepada bumi. Jamnya jelas sudah ada. Barangnya ini. Sudah ada gambarnya. Entah kapan kejadian tidak tahu, sudah keluar gambarnya. Nah, itu dia. Ternyata ada gambar kartu ini. Jadi ternyata teori flat earth yang kita sedang berdebat, Bapak Ibu kalau lihat YouTube, ketik aja flat earth, itu yang berdebat nggak cuma Kristen, agama lain berdebat habis-habisan. Saya belum memutuskan, nanti kapan-kapan kalau ada seminar lagi kita buat, kecuali Tuhan datang besok. Ternyata kartunya sudah ada, bahwa beberapa waktu yang lalu, itu dunia akan dihajar dengan teori flat earth, udah ada kartunya. Jadi kita sebenarnya nggak pernah tahu sebenarnya. Yang kita berdebat ini sebenarnya dari memang Alkitab atau memang dipaksakan, diadakan. Kita nggak pernah tahu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai flat earth? Saya sampai hari ini belum setuju penuh bumi itu flat. Saya masih punya 3 pertanyaan yang belum terjawab. Kalau terjawab, ya mungkin nanti bisa pindah haluan. Tapi sampai sekarang saya belum pindah. Saya orang yang laggard, atau laggard ya. Saya tidak pernah mau cepet-cepet. Kalau ada orang mau ngadopsi yang baru, silakan adopsi dulu. Saya belakangan, saya mau cek semuanya dulu baru bicara. Jangan terlalu cepat, karena ternyata flat earth ini dihembuskan sama siapa tadi? Gambarnya sudah ada loh.
Bapak mengatakan mereka tahu, mereka baca, mendengar, dan nggak jelas. Berarti mereka hidup bersama-sama dalam kita, di lingkup gereja bersama-sama kita. Yes. 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Yes. Mereka Kristen. Kalau tidak salah Pak Hakiman ada 2 kali. Yang terakhir pengadilan setelah 1000 tahun. Mengapa ada 2 kali? Pengadilan 2 kali setelah 1000 tahun. Yang pertama apa ya? Berarti ada dua pemberontakan di masa 1000 tahun setelah rapture. Pada Tuhan sudah bersama-sama dengan kita memerintah di bumi. Tuhan memerintah bersama-sama di bumi dalam 1000 tahun. Masih ingat tidak bahwa 1000 tahun itu yang tinggal di sana nggak semuanya pakai tubuh rohani loh. Ada orang yang pakai tubuh jasmani loh. Dan ingat, orang berdosa itu bukan karena setan utamanya, tapi karena tubuh jasmani. Saya mau tanya, Anda tidak bangun pagi telat berdoa itu gara-gara setan gitu ya? Kring jam 5 pagi. Yang nutup waker sama ngangkat selimut tangan kita. Begitu jam 10 bangun, oh Tuhan ampuni hambamu telat berdoa gara-gara setan. Setan nggak tahu apa-apa itu. Itu kalau jam 5 pagi waker bunyi kring, ya angkat selimut tangan setan, Anda pasti bangun. Tubuh jasmani, tubuh daging itu beresiko ada kesalahan. Apakah proyek US sekian-sekian bertujuan untuk apa? Perlukah jet helm itu? Saya kurang paham. Ini US yang 6 ini tentang apa? Apakah ini tentang DUMB, DAM? Atau apa? Saya kurang mengerti. Kalau DAM, nah ini saya mau cerita tadi. Ini kalau bumi kan ditembus tuh. Dus masuk tuh, bolong tuh. Keluarlah orang yang berwajah apa tadi? Belalang tuh. Kalau saya gambar wajah belalang kan Bapak Ibu tahu bentuknya gambarnya kayak apa. Berwajah belalang itu bentuknya gini toh? Gitu toh? Gitu. Bapak Ibu tahu ada sebuah proyek namanya DAM, Deep Underground Military Basis. Itu di bawah 8 lantai di bawah tanah sedang mencoba cloning manusia dengan hewan. Jadi nanti lahirnya manusia wajahnya kayak wajah hewan. Tenaganya hewan, tapi pinternya manusia. Lagi di cloning manusia sama hewan. Apa nggak serem? Saya sudah ada gambarnya, saya rencana mau tampilkan, tapi saya melihat kelihatannya jangan sampai dicampur aduk lah kapan-kapan. Bapak Ibu, kalau sampai orang itu yang keluar, dari sini keluar, dari dalam ini keluar, terus ngambil orang, keluar ngambil orang, nggak ada hukum loh. Kalau mereka membunuh orang tidak ada hukum. Kenapa? Mereka itu manusia apa bukan sih? Lah nggak tahu hukumnya apa. Yuk kita lihat sebentar. Yang ke depan ini yang bakal terjadi apa sih sebetulnya gambar-gambar yang sudah ada yang belum muncul. Kejadiannya apa ke depan ini? Oke, tampilkan. Gambar ini. Maksudnya apa itu? Nanti Kristen akan hilang toh? Yang bawa siapa? Makhluk. Gak tahu makhluk apa. Coba lihat gambar ini. Ini kartunya. Dan kartu ini mengejutkan sekali. Sudah ada kartunya, saya bingung juga. Saya nggak pernah ngerti gambar kartu ini sampai kemudian saya menemukan cerita tadi itu. Jadi orang-orang yang diambil dengan Anda mau bilang kartunya cuma buatan manusia, beberapa kartu sudah terjadi. Saya cuma cerita saja supaya intinya gini, dunia ini bukan tempat kita. Pak, kartu-kartu yang Bapak sebutkan itu siapa yang buat? Loh, kan udah cerita dari tadi. Kelompok yang WBB ini loh. Ini. Semua yang buat kelompoknya ini. Semua. Mereka fair kan? Sebelum bikin malapetaka, musibah mereka bikin dulu, cerita dulu. Kartu Illuminati yang keluar terakhir apa Pak? Tahun berapa apa yang terjadi? Apa Indonesia pernah tercatat dalam Alkitab secara tidak langsung? Kalau ada misalnya apa saja? Kalau Indonesia di Alkitab tuh ada, banyak sekali. Yesaya 42 ada, burung buas dari timur ada Indonesia. Apa kemudian Indonesia terpecah tahun ini? Tidak. Apa presiden kita yang terakhir di Indonesia? Tidak tahu. Apa kegelapan 3 hari akan terjadi? Tidak. Jadi
Saya sekarang sudah sejak berapa tahun ini mendalami gini, saya sudah mulai paham. Mana yang bakal hoax, mana yang bakal benar kira-kira sudah mulai ketahuan. Ini yang 3 hari itu hoax. Nah, pertanyaannya adalah, kartu yang terakhir gambarnya apa? Waduh Bapak Ibu, banyak sih, tapi saya mungkin nggak bisa berikan lebih detail. Coba ini lihat dulu gambarnya. Meninggalnya kapan tuh? 2006 ya? Itu kartunya keluar sebelumnya tuh. Anda bertanya, kenapa meninggalnya nggak ditembak? Kenapa meninggalnya digantung? Nggak tahu juga. Oke. Banyak hal yang terjadi di dunia tentang kepintaran manusia. Iya, kadang-kadang kalau nggak takut Tuhan tuh kacau balau. Apa yang terjadi sekarang? Manusia sedang membangun Menara Babel. Iya, ya yang tadi Babel tadi. Babel yang tadi ini. Pinter membangun sesuatu, mereka lupa masih ada Tuhan. Begitu meleset rusak semuanya. Kalau mereka tahu Alkitab dan tanda akhir Alkitab benar, kenapa tidak bertobat? Loh ya, susah diomong. Dan memutuskan untuk melawan Alkitab. Bapak Ibu, orang Yahudi nggak percaya PB. Orang Yahudi nggak suka PB. Dengar nama Yesus alergi. Jadi kenapa mereka tahu Alkitab tapi mereka melawan Alkitab? Karena mereka jadikan sebagai sumber informasi, bukan sebagai iman. Jadi kadang-kadang juga sulit ya. Antikris adalah sudah menyebar kemana-mana termasuk bidang entertain, musik. Dan kita tahu banyak artis yang Illuminati. Lagunya punya pesan. Apakah kita seorang Kristen boleh menyanyikan lagu tersebut? Susah bicara. Susah bicara benar. Boleh apa tidak boleh? Bapak Ibu tiap orang tuh beda-beda. Saya punya gaya hidup, jangan dicontoh. Tapi saya percaya ini yang saya yakini untuk hidup saya sendiri. Dengan cara ini saya yakin saya lebih dekat sama Tuhan. Kalau Anda nggak cocok, jangan ikut-ikut. Saya nggak dengar lagu dunia. Saya nggak ke bioskop. Saya nggak minum anggur. Saya nggak minum kopi. Teh saya kurangin drastis sudah. Apalagi ngerokok sudah nggak. Bukan sudah nggak, seisap aja belum pernah. Kok nggak? Jadul banget, saya nggak main medsos. Handphone saya SMS, ya sama call, gitu. BB ada, punya anak saya, minjem saya. Jadul banget, biarin. Karena saya tahu, nyembah Tuhan, doa, baca kitab. Saya malas untuk mendalami hal-hal yang nggak ada hubungan sama kemajuan iman. Jadi Anda bilang, boleh gak nyanyi? Bapak Ibu, saya udah gak minat sama lagu, bukan lagu Kristen udah gak minat. Kalau saya bilang, yang denger masuk neraka, Anda mau terima? Boleh gak denger? Kalau saya bilang boleh, saya mau tanya, Anda akan denger terus? Saya bilang gak boleh, Anda masih denger apa enggak? Susah diomong. Jadi tiap orang tuh punya garis masing-masing. Saya yakin pola hidup saya seperti ini yang bikin saya dekat sama Tuhan. Kalau Anda gak seperti itu, jangan coba-coba, karena itu berat. Bagaimana Project FEMA di Amerika? Project ini masih ada dan project ini semuanya berjalan ditahan. Bukan dihentikan, ditahan saja. Ada waktunya berjalan. FEMA salah satunya adalah menyediakan peti mati dari bentuk plastik yang disebar di negara-negara bagian. Kenapa? Persiapan penguburan. Apakah mungkin cloning manusia ada? Menghidupkan kembali Firaun sama Hitler. Kalau Hitler sama Firaun hidup, menurut saya pribadi, jauh lebih baik. Kenapa? Mereka nggak sejahat kelompok ini. Kalau Firaun hidup, komputer nggak bisa, apa nggak tahu, tenang semuanya. Ini lebih jahat daripada ini. Ngapain cloning mereka? Seperti zaman dulu ada raksasa-raksasa dan Nephilim, ada zombie. Bapak Ibu tunggu saja, saya sedang mendalami ini, saya lagi mencari gambar-gambarnya. Sudah ada tapi belum dituangkan dalam bentuk gambar-gambar seperti tadi. Karunia, apa yang pernah Tuhan beri buat Indonesia? Wow, ini negara gemah ripah loh Jinawi. Penampakan dirinya atau bernubuat bagaimana tentang bunyi sangkakala yang terjadi di langit Medan. Sangkakala di langit, humming. Bapak Ibu tolong mengerti, humming itu banyak alasannya. Tapi dari banyak alasan humming, ada satu alasan yang selalu sama di semua humming. Humming itu gemung, dengung, gumam, humming. Humming itu biasanya mendahului atau mengakhiri gempa. Gitu. Indonesia ngalami enggak?
Saya nggak tahu, mungkin nanti coba ngobrol-ngobrol sebentar. Saya pernah satu hari seminar di daerah Bintaro, Jakarta, dan saya habis seminar itu, saya diselingi sama seorang hamba Tuhan datang ke depan, menyelingi seminar itu 15 menit. Hamba Tuhan ini dari Papua, dan dia punya jemaat yang bernama Lalawanma. Jemaat ini pernah dibawa Tuhan ke atas, bolak-balik ke atas. Nah ini pendetanya yang kesaksian. Nah pendetanya ini, waktu kesaksian itu memberikan tampilan-tampilan foto, begitu anak itu dibawa Tuhan ke atas. Dalam kondisi dia tertidur, nanti bangun lagi berapa hari gitu. Itu langit di atas Papua, itu langitnya ada trompet muter begini. Anda harus lihat itu. Saya waktu nonton aja, sampai nggak bisa lepas dari bangku tuh. Udah ngeliatin gini. Setiap hal-hal supranatural seperti itu menunjukkan bahwa kadang Tuhan tahu kok, kita tuh nanti nih sudah capek. Tuhan kapan sih Tuhan? Udah katanya tahun ini, kok mundur lagi Tuhan kapan? Tapi Tuhan beritahu, aku datang lebih singkat dari apa yang kamu harapkan. Jadi kenapa Tuhan jarang sekali membuat karunia di negara yang notabene sudah bagus dalam pertumbuhan rohaninya? Kalau rohani sudah bagus, nggak perlu pakai tanda. Karena iman itu adalah bukti dan dasar dari apa yang kita harapkan dan apa yang kita tidak lihat. Jadi yang negara yang dihancurkan kayak tadi, dihabisi, dipenggal, dibakar, itu perlu kadang-kadang untuk booster iman. Kalau sudah kayak Malang kok jarang Pak, lah Malang Sabtu-Sabtu aja macet masih kumpul segini banyak. Dan minggu besok kan hadir toh, Men Armet 2 kali, Suropati Men Armet 3 kali, Savana 2 kali. Kan Anda hadir 5 kali toh. Oh, yang begini ini surga bilang, sama surga beda 5 cm. 15 September 2016, apakah akan terjadi peristiwa di Timur Tengah? Kalau memang benar, apakah berdampak untuk Indonesia? 15 September 2016 ada apa ya? Di Timur Tengah? Setahu saya yang rame tahun ini bukan ini. Tapi adalah 17 November. Di mana akan terjadi yang Anda tunggu-tunggu seumur hidup selama 7.700 tahun, yaitu adalah adanya nanti Wahyu 12. Di mana rasi bintang Virgo, ada matahari di sana, ada bulan di sana, dan ada bintang-bintang yang total jumlahnya 12 akan terlihat dalam teleskop. Persis perempuan berselubung matahari bulan dengan 12 bintang. Itu nanti ada garisnya. Nah pada saat itu terjadi, ada 3 benda langit yang segaris. 3 benda langit segaris dengan matahari ini, itu akan kalau kita lihat dari bumi, seperti bintang terang. 3 benda langit segaris ini yang dikenal dengan nama bintang Bethlehem. Dan itu kejadiannya nanti tahun ini di bulan November, tahun depan bulan November, plus pernah terjadi 2015 kemarin. 3 segaris, tapi yang satu agak menyimpang, belum lurus. Nanti 2017 lurus bener. Anda lihat dari bumi, itu bintang terangnya bukan main, serasa dekat seperti bintang Bethlehem. Disebut dengan nama Star of Bethlehem. Tunggu tanggal mainnya, gitu. Tapi saya harap sebelum tanggal 15 September ini, ada peristiwa apa ya 15 September ya? Saya nggak tahu, Anda menulis ini peristiwa Timur Tengah apa? Karena Timur Tengah sekarang sudah bergolak terus. Jadi saya harap ada hal-hal yang baru. Itu dulu Bapak Ibu, sebaiknya kita pulang, sudah malam ya. Oke. Kalau ada waktu yang baik, besok sore di Men Armet, saya akan tampilkan ulang gambar tadi. Saya akan setting dulu, kita akan setting dengan tim multimedia, siapa tahu bisa keluar gambarnya. Saya harap bisa lebih jelas untuk ini semua. Oke Bapak Ibu, kita pulang, kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa, saya serahkan kembali kepada WL. Mari buka tangan kita.